Salam satu hati, selamat pagi rekan-rekan. Perkenalkan saya Skendi Novento dari Service Departemen. Pada hari ini saya akan mempresentasikan mengenai materi workshop manajemen daya motor. Lanjut ya. Market overview. Visi daya motor. Jaringan penjualan dan layanan purna jual sepeda motor Honda terbaik Indonesia. Jadi kita ingin selain kita sebagai layanan purna jual, kita juga ingin penjualan terbaik. Jadi penjualan dan layanan purna jual sepeda motor ya. Jadi tidak hanya berjual saja, tapi kita juga servis sepeda motor. Nah ini kalau kita bisa lihat, kita tuh unit entry kita, unit yang servis itu di 2019 ada 95.000 ya. Nah kita sekarang di terakhir itu di bulan tahun 2025 itu 91.000 ya. Jadi kita ada PR untuk mengembalikan unit entry per bulan kita dari 91.000 ke 95.000 ya. Itu disebut recovery rate. Nah, kalau kita lihat juga ada namanya revenue ya. Istilah revenue itu terdiri dari uh, revenue jasa, part, dan aksesoris ya. Nah, kalau dilihat dibanding 2019 untuk revenue ini sudah kembali ya, sudah recovery. Di 2019 itu average-nya di 127.000 per unit. Kalau di Juli di 2025 itu 192.000 ya. Itu yang menarik ya. Tadinya kita di unit entry belum recovery, tapi secara revenue atau duitnya kita sudah balik ya. Jadi walaupun dengan unit entry lebih sedikit, tapi kita bisa mengkolek order revenue lebih banyak. Ya, seperti itu ya. Nah, selain revenue per unit, kita juga menggali atau mencek dari NPBT ya, Net Profit Before Tax atau profit ya, keuntungan. Nah, kalau kita lihat secara NPBT pun kita sudah recovery, malah 3 kali lipat ya. Di 2020 kita sekitar 620 juta per bulan, di 2025 itu kita bisa 1,5 M ya, malah sempat 1,8 M. Jadi kalau kita lihat ya, walaupun unit entry belum kembali, tapi secara revenue maupun profit kita sudah kembali ya. Nah, sekarang kita mau lihat peranan after sales ya. Mengapa servis ada? Ya kita untuk pelayanan perawatan ya, yang purna jual ya ke konsumen, semua konsumen bermotor Honda. Mendukung, menyediakan jaringan, meningkatkan kualitas, membantu kegiatan marketing, semua ini dilakukan dari porsi after sales ya. Nah, ini kita lihat juga rantai bisnis Honda, yaitu kita shareholder, ada produsen, distributor, co-wheelsar, dan jaringan. Di mana shareholder kita adalah Honda Motor Corporation dan Astra International. Selain itu, produsen distributornya Astra Honda Motor ya. Perakitan kita di Astra Honda Motor. Co-wheelsar atau koordinator wilayah itu di main dealer. Kita ada banyak main dealer di Indonesia. Dari main dealer baru ke jaringan. Nah, posisi kita daya motor adalah di jaringan. Di mana jaringan ada 3 jenis ya. Ada jaringan yang H1 saja, ada yang H2 saja, ataupun H3 saja, atau spare part ya. H1 itu penjualan unit, H2 itu service, dan H3 itu spare part ya. Nah, flow service-nya seperti apa sih? Yaitu datang, service, tunggu, bayar, dan puas. Ya, jadi konsumen awalnya datang ke bengkel, disambut oleh security, SA, kepala bengkel, front desk, counterpart, ataupun kasir. Ya, jadi setelah itu dilakukan servis, di mana poin utamanya adalah jaminan kualitas kerja, waktu kerja yang jelas, dan biaya yang wajar ya. Waktu tunggu, nah ini kita pada saat kita tunggu tuh konsumen harus nyaman ya, di mana ada kebersihan bengkel, ada akses data, mungkin bisa WiFi ya, hiburan, bisa jadi misalkan televisi, surat kabar, atau majalah. Ataupun kalau yang memungkinkan di cabang kita ada juga area untuk bermain anak ya. Jadi konsumen merasa nyaman pada saat tunggu servis di kita. Nah, selanjutnya adalah proses bayar ya. Proses di mana setelah konsumen selesai motor servis dan konsumen membayar kepada kasir ya. Nah, ini PR kita bersama adalah kasir harus memberikan juga pelayanan yang terbaik kepada konsumen ya. Dimana kadang-kala kasir itu kan tipikal orang yang data ya, kuat di data. Kadang-kala banyaknya orang kuat di data kurang
nyaman ya, kurang apa ya, kurang ramah lah terhadap konsumen ya. Jadi tetap harus profesional gitu. Karena merupakan cermin bengkel kita. Ya, kita juga harus diingatkan garansi kerja, waktu kembalinya kapan gitu ya. Nah, karena kita pelayanannya bisa maksimal, maka akhirnya konsumen merasa puas. Jadi tujuan akhir dari kita adalah konsumen puas ya, dan dia akan kembali lagi ke kita karena dia akan setia ya. Sumber daya manusia. Nah, kita bisa lihat struktur organisasi ideal dari suatu bengkel adalah ada kepala bengkel, service advisor, kepala mekanik, kasir, front desk, counterpart, part warehouse, mekanik ya. Jadi counterpart itu untuk yang menjual spare part, part warehouse itu untuk yang bagian gudang ya, inventory, front desk itu admin ya, ya seperti ini. Tapi yang catatan saya adalah ini adalah struktur ideal ya. Bisa jadi kondisinya karena unit entry-nya belum terlalu banyak, ini akan saling rangkap jabatan gitu ya. Kepala mekanik akan dirangkap oleh SA, front desk dirangkap oleh counterpart ya, counterpart merangkap front desk, ada juga mungkin inventory ya. Jadi tidak akan seperti ini kalau volumenya lebih sedikit. Nah, kita lihat berikutnya adalah peran workshop head. Peran workshop head apa aja sih? Pengendalian operasional, motivator, penanggung jawab, perencana aktivitas, hubungan relation. Jadi kalau kita lihat workshop head itu selain sebagai penanggung jawab operasional atau pengendali operasional, dia juga motivator ya, trainer ya. Jadi karena bengkel adalah bisnis capacity, sehingga kita juga perlakukan treatment khusus ke karyawannya supaya bisa tetap kerja optimal, konsisten gitu ya. Walaupun mungkin kondisi manusia kan kadang-kadang ada naik atau turun ya. Lanjut, workshop planning, aktivitas pencapaian target ya, untuk mencapai target yang melakukan apa saja. Workshop controlling, mengendalikan ya. Jadi efektif, efisien ya. Jadi operasional harus berguna dan tepat guna ya, efisien ya. Harus juga selalu melakukan improvement supaya segala kegiatan di bengkel tuh semakin baik ya, semakin cepat atau semakin banyak gitu yang dihasilkan. Nah, sekarang kita lanjut ke peran service advisor. Menerjemahkan kebutuhan dan keinginan konsumen, customer service, penanggung jawab operasional workshop, marketing workshop, jasa aksesoris, dan technical mechanic operation control. Nah, kalau kita lihat tadi ya, service advisor itu bisa merangkap kepala regu untuk kondisi bengkel yang belum terlalu besar ya, di bawah 1.000 unit biasanya ya. Nah, itu jadi dia menangkap kepala regu sehingga harus mengetahui technical, mechanical, selain dia marketing workshop. Nah, dan satu lagi, kalau misalkan bengkelnya masih belum terlalu besar, biasanya kan kepala bengkelnya dirangkap ya. Jadi satu kepala bengkel bisa pegang 2 atau 3 cabang. Jadi pada saat kepala bengkelnya sedang berada di cabang lain, dialah penanggung jawab operasional workshop. Jadi seperti bertugas seperti kabeng ya tanggung jawabnya gitu. Pada saat kabeng sedang tidak di cabang bersangkutan. Ya, nah ini SA harus punya skill apa aja sih? Ya, customer service, berkomunikasi, menyeluruh teknis dan non teknis, mengetahui ya keahlian mekanikal, teknis, kemampuan penanganan keluhan pelanggan, customer handling ya, berhitung dan menulis, yaitu untuk estimasi. Jadi kalau konsumen datang, estimasinya butuh berapa sih untuk nilai servisnya maupun waktu servisnya ya, seperti itu. Nah, flow-nya seperti apa sih? Ada booking service, penerimaan service, pembuatan PKB. PKB itu praktek kerja bengkel ya. Jadi pra-WO ya nama lainnya. Jadi harus dicatat apa saja masukan dari konsumen untuk diservis. Job dan final check, kerjaan mekanik ya. Penyerahan customer location maupun follow up customer ya. Jadi seperti ini. Booking service nih kita lihat lebih lanjut. Jadi kita menerima konsumen yang mau booking, analisa awal kebutuhan konsumen, dan setelah tahu ada booking konsumen ini kita menyediakan part yang dibutuhkan sudah kita siapkan ya. Nah, pada saat konsumen datang realnya ya kita lakukan penerimaan ya, analisa awal, kita cek ulang dari hasil apa konsumen request awal apakah realnya di motornya memang sesuai atau ada pekerjaan lain yang perlu dilakukan. Keluhannya dicatat, jadi spare part yang dibutuhkan dan estimasi waktu ya. Jadi kita perlu waktu berapa lama seperti itu.
pembuatan praktek kerja bengkel tadi ya. Nah, ini eh, setelah kita buat, kita kasih ke front desk untuk diinput. Sambil juga jangan lupa ditandatangan oleh konsumennya. Jadi konsumen menyetujui apa yang telah disampaikan oleh SA, setelah ditulis oleh SA gitu. Ya, nah ini juga ESA nextnya adalah monitoring pekerjaan ya. Mekanik tuh apakah pekerjaan yang dikerjakan sesuai dengan di PKB tadi ataukah flat rate time-nya sesuai, waktunya sesuai estimasi ya. Jadi, nah kalau misalkan ternyata ada tambahan, nah itu yang harus diinfokan lagi ke konsumennya. Jadi pada saat awal penerimaan kan belum dibongkar ya motornya ya. Belum diketahui si sebenarnya selain spare part awal yang dibutuhkan, apakah ada tambahan spare part lain yang dibutuhkan gitu. Ada part lain yang perlu diganti atau tidak. Nah, itu yang perlu digali lebih lanjut ya oleh mekanik gitu dan disampaikan ke SA karena SA tidak bisa melihat secara kasar mata bahwa spare part apakah selain yang di request awal yang akan diganti ya. Final check, pemeriksaan akhir. Nah, ini semua keinginan konsumen telah dilaksanakan. Jadi, apakah sesuai dengan pra-WO-nya ya tadi ya, pra-PKB-nya, PKB-nya? Apakah kelengkapan dokumen sudah komplit untuk penagihan ataupun dokumen untuk konsumen? Nah, ini juga tak kalah penting adalah meletakkan part bekas di sepeda motor. Jadi, dari data tadi, part yang digantinya ditaruh ke motor konsumen. Apabila konsumen merasa tidak membutuhkan part tersebut, ya baru kita buang. Jadi jangan dari awal kita sudah tidak berikan ke konsumen. Nanti kesan konsumen adalah motor kita tidak benar-benar diganti spare partnya gitu. Nah ini kita selanjutnya melakukan penyerahan konsumen, kondisinya seperti apa kita jelaskan. Part bekasnya tadi kita berikan ya, maka konsumen melakukan pembayaran di kasir. Ya. Nah setelah itu kita melakukan follow up ya. Maksimal 7 hari setelah sepeda motor selesai itu akan ada garansi ya. Jadi kita telepon nih bagaimana kondisi motornya, apakah lebih bagus atau enggak, atau ada kendala apa. Nah, itu yang kita cek untuk masalah garansi 7 hari ini. Kita pun mengingatkan jadwal servis berikutnya ya. Jadi sekalian survei adverse transaction, kita juga mengingatkan jadwal servis. Nah, ini kita ada pelajari lagi adalah analisa break-even point, titik impas ya. Jadi, kenapa kita perlu titik impas? Kita pelajari karena kalau bengkel tuh awal bukanya tuh tidak langsung bisa untung ya. Tidak mungkin unit entry tiba-tiba langsung 1.000 unit ya pada saat kita buka bengkel. Nah, kita dengan mempelajari titik impas ini, kita akan tahu kapan suatu bengkel itu mulai impas, tidak rugi, tidak untung gitu ya. Jadi, berapakah unit entry, berapakah revenue yang kita harus peroleh ya untuk mencapai titik impas ini. Jadi kita punya patokan nih. Oke, kita sekarang memang masih rugi karena volume kurang. Tapi, oh saya dalam 400 atau 500 unit, maka saya akan untung dengan revenue-nya berapa gitu ya. Simpelnya seperti itu. Nah, ini ada biaya tetap gitu ya, harga modalnya kita bisa lihat ya. Nah, ini kita biar supaya lebih detail, kita bisa lihat langsung ke contoh soalnya ya. BP, break-even point. Jadi kita juga ada fixed cost, ada variable cost, harga jualnya berapa per unitnya, biaya variabelnya berapa, GP-nya, marginnya. Nah, itu yang kita harus tahu. Contoh kasus ya. Jadi suatu bengkel tuh revenue per unitnya itu 150.000 ya. Di mana jasanya 45.000, partnya 100.000, aksesorisnya 5.000. Dan dia juga ada case OPEC-nya adalah 2,5 juta. Nah, dia juga ada namanya harga pokok penjualan atau modal dari revenue bengkelnya untuk jasa, di mana modal revenue jasa adalah upah mekanik, CSA, dan kepala regu. Ketentuannya seperti itu. Part per unit entry-nya 85.000 modalnya. Dan service per unit entry 2.500 modalnya. Manpower band itu terdiri dari 4 mekanik ya. Satu SA, satu admin, satu inventory, satu counterpart, dan satu kepala bengkel. Di sini ada data bahwa rata-rata upah tim bengkel 2,5 juta. Ya, productivity mekanik standarnya 250 per bulan, 10 unit entry per hari ya artinya. Karena standar hari kerja di bengkel itu 25, bukan tanggal 30 atau 31 gitu ya. Hari kalender karena ada jam apa hari off ya. Nah, dari sini kita mau ditanya berapakah titik impasnya unit entry harus dicapai.
Nah, kita lihat ya, biaya operasional 2,5 juta. Biaya gaji ke bengkel tuh ada 10 juta. Di mana satu inventory, satu admin, satu counterpart, dan satu kabeng. Tadi kan satu orang gajinya 2,5 juta ya. Kali 4 orang maka 10 juta. Harga modal jasanya berapa sih? 12,5 juta. Di mana itu didapat dari 4 mekanik dan satu SA. Ya, di mana satu orang 2,5 juta. Gitu. Revenue per unitnya berapa? Tadi ya, 150 ribu. Productivity metric 250. Nah, gimana cara ngitung BP-nya? Tadi ya, biaya bengkel tadi biaya operasional 2,5 juta, ditambah gaji tim bengkel 10 juta, OPEX-nya ya, ditambah lagi HPP jasa 12,5 juta, ya, dibagi dari tadi profit kita 45 ribu ya, revenue jasa 100% profitnya, ditambah 15 ribu profit dari spare part, yaitu 100 ribu kurangi 85 ribu, dan profit aksesorisnya 5 ribu kurangi 2,500, maka ketemulah 2,500 ya profit aksesorisnya. Maka total profit kita adalah 62.500. Total biaya kita 25 juta. Dibagi total profit kita 62.500 per unitnya. Maka ketemu BEP kita dalam unit entry adalah 400 unit. Nah, titik impasnya itu akan tercapai kalau kita sudah 400 unit entry. Ya. Nah, gimana kalau dalam omsetnya, dalam rupiahnya? Gampang ya. Jadi tadi kan 25 juta dibagi tadi ya 62,5, dikali lagi revenue per unit 150 ribu. Maka BEP-nya dalam rupiah adalah 60 juta. Ya, seperti itu. Jadi kita akan bisa BEP kalau omset kita, revenue kita 60 juta. Dengan revenue kita 60 juta, unit entry kita 400. Seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita level berikutnya nih. Kita pengen, kalau tadi BEP ya, nah kita pengen dapat keuntungan lebih ya. Nggak mungkin perusahaan tuh cuma pengen impas ya, pasti pengen keuntungan. Nah, berapa sih kita pengen keuntungan dari suatu perusahaan bengkel itu? Nah, ini kita punya target misalkan 40 juta profit yang diinginkan oleh perusahaan. Maka kita harus berapa unit, gitu kan ya? Nah, tadi data yang lainnya tetap sama ya, biaya operasional 2,5 juta, gaji bengkel 10 juta, HPP jasa, harga pokok penjualan jasa 12,5 juta, revenue per unit tetap 150 ribu, jumlah BEP 400 unit ya. Maka kita pengen keuntungan 40 juta. Gimana sih caranya? Ya tadi ya, 40 juta dibagi ke revenue per unit, GP-nya kan 62,5 ya. Maka ketemu 40 juta bagi 62,5 adalah 640 unit. Ditambah tadi titik BEP kita 400 unit. Maka 640 tambah 400 adalah 1.040. Maka kalau kita mau untung 40 juta, kita harus unit entry 1.040 unit. Seperti itu ya. Nah, kita selain kita tahu nih, oh kalau mau 40 juta 1.040 unit, kita cek lagi apakah kapasitas kita memadai nggak untuk mencapai 1.040 unit. Kita cek ya, kita mekanik ada 4, 25 hari kerja ya. Berapa sih produktivitinya? Unit entry dibagi 4 mekanik bagi 25 hari kerja. Ketemulah produktiviti mekanik 10,4 ya. Nah, jadi kalau secara capacity memadai ya, dengan 4 mekanik ini kita untuk profit 40 juta. Jadi kita nggak perlu nambah orang. Seperti itu ya. Kalau memang ternyata realnya kita membutuh nambah orang, ya berarti kita harus melakukan penambahan satu orang, dan eh, ya profitnya nanti akan berkurang gitu ya. Karena dia menambah satu orang, maka volumenya harus naik supaya tercapai target tersebut. Dari saya sekian, terima kasih. Selamat siang, dan motor selalu di hati.